Halo, salam. Kita kembali ke Abam episode 917. Mari Pak Gren, kita mulai. Baik, pertanyaan pertama dari seorang pria usia 51 tahun menikah di daerah Tangerang. Tentang karunia bahasa roh, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah setiap orang percaya harus dipenuhi dan bisa berbahasa roh? Soalnya banyak hamba Tuhan mengatakan karunia paling dasar yang harus dimiliki anak Tuhan adalah bahasa roh. Artinya, tanpa karunia bahasa roh, kita tidak dapat memiliki karunia-karunia lainnya. Yang pertama, harus dipenuhi oleh roh. Dipenuhi oleh roh artinya kita berpikir seperti Roh Kudus berpikir. Atau tepat seperti Roh Kudus berpikir. Yang sama dengan berpikir seperti Allah berpikir. Itu penuh roh. Tetapi tidak harus berbahasa roh. Teruskan. Kedua, apakah bahasa roh dapat dipergunakan kapan saja? Saya sering mendengar pengkhotbah mengatakan dari mimbar, mari sekarang kita berbahasa roh dan lain-lain. Ada pula orang yang bersaksi menceritakan misalnya, ketika ia tahu akan dijahati orang lalu ia berbahasa roh dan orang yang akan menjahatinya pun pergi. Ya ada kesaksian itu, mau ditusuk di bahasa roh. Mungkin penjahatnya bingung ini orang apa ini gitu. Tapi itu dimaknai sebagai pekerjaan Allah. Boleh. Apakah bisa digunakan kapan saja? Ya bisa saja, tergantung Roh Kudus apa maunya. Tetapi jangan berpikir dengan orang yang dengan bisa berbahasa roh, Anda pasti lebih berkualitas dari orang yang tidak berbahasa roh. Karena karunia roh bukan hanya bahasa roh. Oke. Teruskan. Terakhir, apakah orang yang telah dipenuhi karunia-karunia Tuhan, seperti bahasa roh, nubuat, menyembuhkan, dan lain-lain, dapat secara paralel tidak hidup kudus dalam kesucian? Sulit. Orang kalau benar-benar punya karunia roh itu sulit berbuat dosa. Tapi bisa. Kecuali kalau rohnya palsu ya, bahasa rohnya palsu misalnya. Atau dia memang bisa menyembuhkan orang sakit, tapi tidak suci, itu makin merosot nanti. Sampai dia terbuang dari pelayanan. Ditelanjangi Tuhan, dipermalukan. Ngeri itu. Tahu maksudnya ya? Oke, terus. Karena saya melihat banyak anak Tuhan yang memiliki karunia-karunia tersebut, tapi saya juga tahu lihat perbuatan sehari-harinya yang tidak sepenuhnya mencerminkan Kristus dalam hidupnya. Itu orang yang memiliki karunia roh sebenarnya akan ikut terbimbing menjadi orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi nggak mutlak. Dia punya karunia tapi hidup dalam dosa. Lama-lama karunianya tipis. Bahkan kemudian dia dipukul Tuhan sampai terhilang dari pelayanan. Hati-hati itu. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Oke, terus. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 38 tahun, sudah menikah dengan 3 anak dan berdomisili di Sorong, Papua. Pak Pendeta, yang mau saya tanyakan adalah, saya menikah dengan suami sudah 10 tahun. Gereja saya dari kecil pertobatan. Ayah saya seorang hamba Tuhan dan pendiri gereja pertobatan. Saya menikah ikut suami ke gereja GKI yang ibadah liturgi dan nyanyian rohani. Sedangkan saya rasa tidak ada sukacita di hati saya setiap kali ibadah. Karena dari kecil saya ibadah dengan puji-pujian dan penyembahan. Jadi saya rasa roh saya tidak hidup atau kering. Pak, apakah saya tetap ibadah dengan suami? Ataukah kembali ke gereja saya mula-mula dengan anak-anak saya sekalian? Pak, tolong ini pergumulan saya yang berat. Maaf izin tambahkan, ayah saya seorang pendeta di gereja yang saya ibadah. Dari kecil ayah saya yang mendirikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu orang Pentakosta karismatik dengan kejiwaan liturgi karismatik atau Pentakosta masuk gereja GKI, ya pasti kamu tidak merasa puas. Itu unsur psikologi ada. Bukan berarti GKI lebih buruk ya. Ini faktornya banyak. Apakah kamu sebaiknya tidak ke gereja itu? Sebaiknya kamu tetap bersama suami ke gereja itu. Lalu ada hari atau jam lain, kamu mengajak suami atau kamu sendiri pergi ke gereja yang kamu merasa bisa menyembah, bisa memuji Tuhan. Jangan meninggalkan suami. Usahakan bisa pergi bersama dengan keluarga di satu gereja. Jika perlu tambahan, hari yang lain. Oke? Sementara itu dulu. Sampai suami nanti diajak berunding. Mau kemana bersama?
Oke. Mantap. Baik. Selanjutnya dari seorang wanita 50 tahun, janda, 1 anak di Magelang. Shalom Pak. Pak, saya terikat dengan duda yang umurnya sama dengan saya. Tapi duda ini banyak bohong dan saya selalu keluar uang kalau kita makan. Saya ingin lepas dari duda ini. Bagaimana ya Pak? Saya sudah berkali-kali ingin lepas tapi selalu gagal. Saudara dan teman saya ngomongin ke saya kalau laki-laki ini tidak benar. Saya tahu ini salah, tapi saya belum bisa melepaskan laki-laki ini. Saya minta konfirmasinya, chat saya dibaca tanggal dan jam berapa ya, karena saya tidak bisa online YouTube setiap waktu. Oke. Yang pertama, kamu sudah terlanjur jatuh cinta dan menikmati kenikmatan cinta. Dan itu tidak bisa membuat kamu gampang lepas. Tapi pria ini asli benalu. Ini pria yang tidak baik. Duda umur segitu dibayarin. Ini pasti. Duda Maret. Umur segitu mestinya sudah bisa mandiri membiayai orang loh, malah dibiayai. Putuskan hubunganmu. Kalau kamu lanjutkan kau bakal susah. Apalagi menikah, kau bakal susah. Lebih baik kamu tidak menikah. Apalagi dengan model ini. Simbiosis parasit semua. Jangan. Orang dari cara hidupnya ada jelas itu apa. Ya, kesannya itu, impresinya, si syaratnya buruk pria begini nih, ya. Udah nggak usah menikah. Udah, kamu nurut saya. Ya, jangan nanti kalau setelah denger ini, kamu iya ya Pak, belakang ketemu dia nyambung lagi. Jangan, kamu cari penyakit. Makin panjang, makin susah kamu. Oke. Oke, baik, selanjutnya dari seorang pria 33 tahun menikah di Surabaya. Shalom, saya mau bertanya, ada 4 poin pertanyaan besar. Pertama mengenai Roma 9 ayat 10 sampai 24. Oh, ini nanti di itu aja deh. Saudara Adrian. Pria usia 33 tahun di Surabaya ya. Adrian, nanti pertanyaanmu akan dijawab di menjawab Trinitas, karena itu ada masalah Trinitas juga di situ. Oke? Oke. Teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria 33 tahun, karyawan swasta di Riau. Shalom Pak Eras, Bapak Rohaniku. Semoga sehat dan dalam lindungannya. Saya ingin bertanya tentang teknik pembacaan Alkitab. Di tengah kesibukan, saya ingin memulai baca Alkitab secara bertahap. Tuhan sudah dan memang selalu baik kepada kami sekeluarga. Kira-kira pantasnya mulai dari Perjanjian Lama atau Baru dulu ya Pak? Lalu sebaiknya berapa pasal dalam sehari? Saya juga ingin mendengar opini Bapak terkait satu hal. Bagaimana pendapat Bapak dengan umat Kristen yang sekarang lebih suka membaca Alkitab lewat smartphone mereka dan bukan dari buku fisiknya? Terima kasih, Tuhan memberkati selalu. Yang pertama, kalau membaca Alkitab, mulailah dari Injil Yohanes. Injil Yohanes. Nanti itu banyak hal yang kamu akan dapat petik. Lalu baru bisa Injil Lukas, Matius, Markus, ya baru. Kalau dari Injil, kamu akan lebih memahami. Tidak ada salahnya kamu membaca dari kitab Kejadian. Kejadian, Keluaran. Tetapi ada saat di mana kamu supaya tidak jenuh, kamu bahas khusus kitab Filipi minggu ini. Atau Yohanes. Tapi kalau kamu mau, ya kamu tadi saya bisa katakan Injil Yohanes. Injil Yohanes itu di Perjanjian Baru kamu baca. Kalau Perjanjian Lama dari kitab Kejadian. Lalu kalau kamu membaca satu perikop kamu tidak tahu isinya, jangan kamu diam terus malas, lewati saja. Saya tidak tahu, lewati. Nama-nama yang nggak perlu lewati. Padahal memang sering ya, di setiap nama-nama itu ada berita-berita penting. Tapi karena kamu belum tahu, ya lewati saja. Tapi sempat ya baca dulu. Nanti ada penjelasan mengenai kalau kitab Imamat apalagi. Ya, itu isinya apa namanya hukim ya, undang-undang ibadah. Ya kamu membaca sekilas saja. Jadi mulailah kitab Kejadian, tapi ada kitab-kitab tertentu yang kamu baca secara khusus. Saya lakukan itu, jadi saya ngerti. Jadi nggak bosan. Ya, terus mengenai apa lagi nih? Baca Alkitab lewat smartphone. Sebenarnya tidak terlalu masalah. Bagi orang lama yang biasa dengan kitab suci, buku, paper, kita bisa garis bawahi.
ada keasikannya waktu bolak-balik lembar. Tapi untuk manusia modern udah tidak biasa. Ya, pada dasarnya tidak masalah. Tapi kalau smartphone itu yang handphone terlalu kecil. Pada dasarnya tidak terlalu masalah. Tetapi sebaiknya ada Alkitab yang bisa diberi tanda, digaris bawahi begitu ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang pria 27 tahun belum menikah di Sidoarjo. Halo, saya mau bertanya, mengapa mukjizat pertama Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur di pesta nikah di Kana? Padahal dalam ayat tersebut Yesus pergi ke pesta tersebut bersama ibu dan murid-muridnya. Artinya Yesus sudah punya murid pada saat itu. Padahal waktu Yesus merekrut Petrus di nelayan, Yesus berkata, "Pergilah lagi untuk mencari ikan di pagi hari." Dan mukjizat terjadi. 2 perahu tersebut penuh diisi ikan. Bukankah ini yang mukjizat pertama? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kalau di dalam Injil Yohanes ya. Tunggu, Injil berapa? Injil Yohanes. Pasal 2 ya. Pasal 4. Pasal 4 ya. Sorry, 2 Pak. Betul. 2 itu dari Injil Yohanes ya, tentunya. Karena setiap Injil kan memberikan perspektif yang beda. Disitulah Tuhan mau menunjukkan betapa pentingnya pernikahan. Dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya pada pesta perkawinan. Itu aja. Kenapa pada waktu pesta perkawinan? Karena Tuhan mau menunjukkan perkawinan itu sangat penting. Oke, teruskan. Oke, baik, selanjutnya dari seorang perempuan 21 tahun. Shalom Pak, saya mau bertanya, kenapa Bapak kalau berkhotbah seringkali tutup mata? Soalnya saya seringkali melihat Bapak berbicara tutup mata, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kadang-kadang kita menikmati. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga menikmati perkataan itu untuk diri kita. Itu style orang beda-beda. Ada orang yang selalu kalau kita mengasihi Tuhan, kadang-kadang style saya tutup mata gitu. Oke, saya kira cukup itu aja ya. Kamu tuh bisa aja nak pakai NN lagi. Umur 21 tahun ya. Kau perhatiin Om Meras begitu telitinya. Nanti rambutnya Om Meras kok yang putih sebelah. Jadi mata memang kadang saya merem, saya menikmati juga. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan 47 tahun menikah dengan 3 anak. Shalom Bapak Erastus yang dikasihi Tuhan. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih buat nasihat Bapak untuk masalah suami saya. Saya sangat kagum dengan jawaban-jawaban Bapak Erastus. Bapak, bolehkah saya minta buku tentang logos dan monoteisme? Oh, ya. Kita kirimin ya. Coba nama terus. Soalnya saya ingin lebih dalam memahami dengan membaca supaya lebih mudah menerangkan pada teman-teman yang bertanya kepada saya. Waktu Bapak dibully di TikTok, teman-teman banyak bertanya, bilangnya Bapak Eras sesat. Lalu saya suruh dengarkan seminar tidak mau. Terus terang saya agak stres saat Bapak Eras dibilang sesat. Apalagi di gereja saya itu ada STT juga. Agak kecewa sih lihat Facebook lulusan S2 yang di gereja saya menayangkan TikTok yang membuat Bapak dibully. Saya berpikir lulusan S2 kok gitu, nggak lihat dulu seminarnya. Saya juga bersyukur selalu mengikuti khotbah Bapak Eras dan saya banyak berubah. Kalau mau ngomong saya mikir dulu, kadang roh di dalam saya mengingatkan. Sebelum ngomong hati saya sering bilang juga, ngomong gitu itu namanya sombong, jangan ngomong gitu, itu menyakiti hati orang. Keren. Dan banyak lagi. Jadi keren, berarti dia berjalan dengan Tuhan ini. Memang untuk hidup kudus seperti orang gila pertama kali. Lama-lama jadi tambah tenang hidup ini. Amin. Oh iya Pak Eras, saya menyaksikan teman saya yang dari muda merokok, gara-gara khotbah Bapak langsung berhenti. Terima kasih ya Pak buat semua nasihat Bapak. Memang benar-benar nyata hidup kudus menyelesaikan masalah. Tolong bantu doa ya Pak. Anak saya yang laki-laki jarang mau diajak ibadah. Tapi kalau perilakunya baik, rajin bekerja, rajin kuliah, cuma nggak rajin ibadah, itu bikin pergumulan di hati saya. Saya hanya bisa berdoa agar anak-anak saya sujud menyembah Allah dengan benar. Kalau adiknya, anak saya yang perempuan, rajin beribadah dan ikut pelayanan tamborin. Maaf ya Bapak panjang curhatan saya, dan terima kasih buat semuanya, semangat terus dan sehat selalu. Nah, untuk anakmu yang baik, karena kamu baik, anakmu bisa tertulari, tapi kamu harus makin menulari kehidupan rohani yang baik. Kamu tidak sadar kalau anakmu diam-diam itu memperhatikan hidupmu. Dan kamu mengukir di dalam dirinya perkara-perkara rohani. Ya, jangan kasar, beri contoh hidup yang baik.
Terima kasih untuk empatimu. Kamu tidak senang saya disesatkan orang, berarti kamu bagian hidup saya. Cuman saya mau kasih tahu, pendeta S2 yang membuli saya, kamu cek hidupnya, baik nggak? Kalau dia punya Roh Kudus, dia tahu apa yang ada pada saya. Coba kamu periksa, ada nggak orang yang membuli saya itu rohnya baik, kelakuannya baik, tidak menghakimi? Coba lihat, buktikan. Oke, cukup Pak, teruskan. Baik, seterusnya dari pria 48 tahun menikah dengan 4 anak di Kota Batu, Jawa Timur. Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya memulai usaha sejak 1 April 2016 dan pada Mei 2018 saya mengikuti tender di suatu instansi pemerintah. Saya nggak menduga menjadi pemenang dalam tender tersebut. Saya mengerjakan pekerjaan tersebut dengan jujur dan nggak mau melakukan setoran kepada oknum-oknum, hingga akhirnya saya dikondisikan di pihak yang salah. Saya sudah diperiksa pada November 2018 oleh pihak yang berwenang dan ditemukan bahwa pihak instansi tersebut yang kedapatan melakukan kesalahan dan diwajibkan membayar kepada kami. Namun hingga sekarang kami belum mendapatkan bayaran hingga dipersulit. Hingga akhirnya bangkrut dan usaha berhenti. Harus saya akui bahwa sejak 2020 mulai mengikuti renungan malam, Instagram Bapak, dan saya subscribe Truth ID. Saya mendapatkan pemahaman lebih jelas dan dikuatkan oleh firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Saya selalu menolak untuk berdamai yang sebenarnya adalah tipikor, tindak pidana korupsi. Sikap penolakan saya itu membuat saya semakin sulit. Hingga satu titik ketika mengikuti tentang monoteisme, membuat saya tidak berani minta apapun kepada Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sebagai Bapa akan memelihara saya. Wah, hebat ini. Bahkan ada rasa takut kehilangan intimasi dengan Tuhan jika memiliki uang, karena saya pernah merasa hampa batin saat memiliki uang. Ngeri Pak, kuasa uang itu. Itu yang saya rasakan sampai saya pernah berkata kepada Tuhan, betapa celakanya saya ya Tuhan, jika uang hasil pembayaran dari institusi itu membuat saya jauh dari Tuhan. Pak Eras, apakah saya salah jika tidak mau lagi memproses tagihan yang belum dibayar oleh institusi sebab peraturan yang berlaku harus saya lakukan? Tapi jika saya lakukan, saya sudah tidak memiliki uang untuk menggunakan jasa pengacara. Memang saya memiliki kewajiban kepada pemegang sahamnya. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kamu tidak salah nagih. Kalau kamu nggak nagih, malah kamu dipersalahkan. Kalau kamu nggak punya pengacara, karena kamu nggak bisa bayar, saya bantu pengacara. Ya, tolong dibantu. Ya, saya salut sama kamu ya. Cuman saya mau mengatakan itu orang yang ngerjain kamu, dia tidak akan bisa lari dari hukuman Tuhan, tidak bisa. Dan apa yang kamu merasa dirugikan, Tuhan akan kembalikan. Walaupun bertahap. Dan pengembalian itu bisa berupa orang yang kau kasih, dilindungi, dipelihara Tuhan. Kalau itu anakmu atau yang kau anggap anak, dia akan diberkati Tuhan. Bagus. Integritas kesucianmu itu bagus sekali. Akan mendatangkan berkat besar untukmu. Shalom. Selamat ya, hebat Tuhan. Ini orang hebat. Ini orang yang mengerjain dia kan sampai dia jujur tapi dipersalahkan. Itu gila itu orang-orang itu. Ketemu orang jujur nggak seneng. Karena nggak ada bagian tuh para oknum itu. Untungnya dia dimenangkan. Ini hakimnya bakal diberkati Tuhan ini. Memenangkan dia. Mungkin dalam ribut di pengadilan atau ini mungkin mereka main uang juga. Hakimnya nggak bisa disuap. Masih ada hakim-hakim yang baik di dunia sekarang ini. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang perempuan 15 tahun, seorang pelajar. Shalom Bapak Eras, saya hanya ingin bertanya. Akhir-akhir ini saya merasa saya memiliki kepribadian ganda, Pak. Karakter saya berbeda saat bersama keluarga atau sahabat dengan kepribadian saya saat di gereja, di kumpulan roh kris sekolah, dan bahkan saat berdoa. Ini membuat saya tidak mampu berdoa lagi, Pak. Dulu saya sanggup berdoa setengah jam. Sekarang dalam doa saya bosan, Pak. Saya sering muram karena saya tidak bisa berdoa dan tidak tentram. Tapi Pak, ketika saya mengalami ini, saya yakin Roh Kudus yang ingin berkata kepada saya melalui Bapak ketika Bapak berkhotbah di Sunday Service 3 tentang kepribadian ganda. Tapi saya tidak selesai ikuti ibadah, Pak, karena kuota saya telah habis di pertengahan khotbah. Saya ingin menjadi anaknya Bapak. Bapak di surga maksudnya. Pak, tapi saya bingung. Terima kasih, Pak. Ini mesti dibimbing loh, nak. Kita punya mahasiswa seperti yang baik-baik ya. Yang dewasa ya. Bimbing anak ini. Oke?
Nggak bisa saya jawab. Karena masalahnya pasti kompleks dengan kehidupan dia setiap hari. Iya. Tapi bagus ya. Nak, kamu di jalan yang benar. Nanti Om Eras kirim mahasiswa ya, STT yang baik akan membimbing kamu. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria 41 tahun belum menikah di Tangerang Selatan. Shalom Om Eras, saya banyak berterima kasih kepada Truth ID dan pembelajaran dari Om Eras tentang logos, kenosis, dan monoteisme. Saya juga pernah bertanya di Abam dan saya sangat berterima kasih atas jawaban yang diberikan di Abam episode 898 karena memberikan saya kekuatan untuk terus berjalan dengan Tuhan Yesus. Semoga Om Eras dan semua pelayan dan jemaat GSKI Rehoboth menuju kekekalan bersama Bapa di surga di langit baru bumi baru. Saat ini saya berjemaat di GSKI Kebonjeruk. Dan yang saya ingin tanyakan adalah, saya pernah mendengar bahwa dibuka kuliah online di STT Ekumene. Dan bahkan saya pun mendaftar untuk jurusan S1 Teologi. Mengapa tidak bisa melalui online? Karena saya harus menjaga ibu saya di rumah. Dan saya pun juga sudah tidak muda lagi. Saya pun sempat diwawancara online dan diberitahukan harus ada datang beberapa kali ke Kelapa Gading. Saya pun menyetujuinya karena saya masih berdomisili di Jabodetabek. Tetapi sayangnya kuliah online itu tidak jadi dibuka. Jujur saya sedih karena saya berharap bisa untuk kuliah online di STT Ekumene karena saya paham betul pengajaran di Ekumene pastilah mengajarkan kebenaran. Dan semoga melalui Abam ini bisa dibuka kembali kesempatan untuk orang yang seperti saya yang ingin belajar kebenaran di STT Ekumene. Bisa untuk ikut kuliah secara online dan selain itu agar bisa juga pelayanan di GSKI Rehoboth. Terima kasih dan semoga Om Eras sekeluarga beserta dengan pelayan GSKI Rehoboth sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan serta Allah Bapa di dalam surga. Oke, nanti akan dihubungi ya soal kuliah online karena terus terang kami menjaga mutu ya, Betul. menjaga mutu dan kredibilitas. Semua penyelenggaraan sekolah kami ini benar-benar dalam tatanan aturan hukum, diregulasi peraturan pemerintah. Tidak ada yang kami langgar sedikit pun. Ya, beliau Kaprodi S1 Teologi, jadi tahu. Tetapi saya menasihati kalau seseorang belajar Alkitab tekun lewat khotbah saya, itu cukup. Itu cukup. Kami akan bimbing saudara ya untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan, tidak harus masuk sekolah Alkitab. Tapi ini ide yang bagus loh. Jadi ada pelajaran untuk online, misalnya bahasa Yunani, dogmatika, hermeneutik, non gelar. Toh nggak perlu gelar kan? Ini luar biasa. Kita akan bikin. Kita punya apa namanya? Dulu kita punya loh sebenarnya. Ekumene Bible Course. Bible Course. Tapi sistematis. Nanti juga ada kayak wisuda atau sertifikat gitu loh. Oke? Terima kasih untuk usulannya. Kami akan pertimbangkan ini. Teruskan Pak. Ya, baik. Selanjutnya dari seorang pria 31 tahun menikah memiliki 2 anak di Barito Timur, Kalimantan Tengah. Shalom Pak Eras, saya saat ini sedang terhimpit masalah ekonomi. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana Pak. Hanya saja tiba-tiba ingin menghubungi Pak Eras dan menangis saja rasanya Pak. Terima kasih Pak, saya bingung cara saya curhat ke Bapak bagaimana. Tapi saya yakin Bapak bisa memberikan saya solusi. Tolong dibimbing dah ini. Kasih Pak Sutardi atau siapa. Kalau orang yang memang betul-betul perlu perlindungan dan bantuan, harus kita tolong ya. Tolong sampaikan. Kita tidak menjadi miskin kalau memperhatikan orang susah. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 40 tahun belum menikah di Yogyakarta. Shalom Pak Erasus dan tim, mohon maaf jika saya panjang lebar. Saya adalah TKI yang dipulangkan karena sakit, sehingga tidak sampai habis masa kontrak saya. Kemudian setelah sembuh pada Mei 2023, perusahaan saya mengontak saya untuk mengumpulkan dokumen dan medical report yang sudah saya lakukan. Esoknya saya dipanggil agensi untuk ke Jakarta. Namun ternyata saya masih harus melakukan berbagai medical ulang untuk memastikan kesehatan saya. Jadi saya bolak-balik ke Jakarta untuk proses tersebut. Padahal hasil medical selalu dinyatakan sehat. Hingga akhirnya saya memutuskan stay di Jakarta daripada bolak-balik tidak menentu menghabiskan biaya. Saya menutupi hal ini dari keluarga dan selalu bilang semua baik-baik saja dan sedang dalam proses. Ibu saya menderita jantung. Saya tidak ingin beliau kepikiran. Saya bingung dan gelisah karena tabungan saya pun habis karena selama 9 bulan tidak bekerja. Namun tetap saya support kebutuhan keluarga.
serta biaya hidup di Jakarta tetap berjalan. Saya tetap tekun berdoa agar saya segera berangkat. Akhirnya, beberapa hari lalu, puji Tuhan, doa saya terkabul. Medical report saya dinyatakan valid. Saya ingin bertanya, bagaimana doa yang menyentuh hati Tuhan untuk memohon pertolongan keuangan yang sangat mendesak untuk mempersiapkan biaya keberangkatan yang tidak sedikit? Terima kasih sebelumnya atas tanggapan Pak Erastus dan tim. Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memulihkan kesehatanmu, medical reportmu valid, Tuhan tidak mungkin berhenti sampai di situ. Tuhan akan menolong tuntas. Kamu pasti punya jalan untuk bisa sampai ke luar negeri. Dan nanti kalau sampai ke luar negeri, kamu ingat ucapan saya, benar Pak Eras, bahwa apa yang Tuhan kerjakan tuntas. Dan ada jalan untuk kamu. Kamu tahu jalannya. Tuhan akan beritahu jalannya, kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi yang penting motivasi hidupmu benar. Hidup suci, langit baru, bumi baru, menjadi tujuanmu. Dan kerja keras, bertanggung jawab. Tuhan masih tolong kamu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita 40 tahun menikah. Shalom Pak Eras, Bapak rohaniku yang saya hormati dan seluruh tim ABAM. Terima kasih Pak Eras untuk semua pengajaran yang banyak mengubah cara berpikir saya dalam memahami kebenaran. Dulu sebelum saya ikuti ajaran Pak Eras, saya terlalu pede masuk surga. Tapi setelah mengikuti ajaran Pak Eras, saya makin tidak pede masuk surga. Dan saya juga baru sadar bahwa sesungguhnya berjuang untuk hidup berkenan, yaitu tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan, ternyata lebih sulit dibanding mencari uang. Dulu saya pikir terbalik dari hal ini. Mencari uang lebih mudah dari mencari Tuhan. Pak Eras, saya ada pertanyaan. Apakah wajar kalau seorang gembala menyuruh jemaat atau pelayan Tuhan untuk menggadaikan emas milik mereka dan meminjamkan uang ke gereja dengan tujuan untuk membangun gereja? Salah. Salah. Kalau mau emas dijual, kasih uang ke gereja. Bukan dipinjamkan. Itu pun kalau Tuhan gerakkan. Jangan paksa orang memberi persembahan. Biar Roh Kudus yang bekerja. Karena gereja milik Tuhan, Tuhan pasti akan atur kok. Oke. Oh iya Pak, kalau bisa tim ABAM tolong kasih notifikasi ke saya melalui WhatsApp untuk beritahu pertanyaan ini. Terima kasih, I love you all. Jadi gini loh, gereja itu tidak boleh nyuruh orang apa tadi? Menggadaikan emas untuk nyumbang. Yang benar tuh memberi. Oke deh. Terakhir. Shalom Pak Eras, dari seorang pria 16 tahun pelajar SMA Jakarta Selatan. Bapak sering berkata bahwa kita harus mengerti kehendak atau panggilan Allah kepada kita. Bagaimana kita mengerti panggilan Allah membawa kita kemana atau kehendak Allah dalam hidup kita? Padahal Tuhan pun berbicara secara tidak langsung kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kamu belajar rajin, jangan bergaul sembarangan, ya kan? Jangan nonton sembarangan, doa tiap hari secara pribadi. Kotok meras doa kalau pagi, kamu akan bisa mendengar suara Tuhan. Pasti bisa. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Sampai bertemu di episode 918 nanti. Sampai jumpa, Tuhan berkati.